Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Farisa Nandialona, Sarah Fadila, dan Tia Rosmianti akan menjelaskan tentang pengenalan sistem terdistribusi. Definisi sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan autonomous computers yang terhubung melalui sistem jaringan komputer dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau message passing. Contoh sistem terdistribusi. 1. Internet. Sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP/IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Gambar dapat dilihat pada slide. 2. Intranet. Sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP/IP seperti internet hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warnet pun dapat dikategorikan sebagai intranet. Gambar dapat dilihat pada slide. 3. Mobile computing. Kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan atau pergerakan manusia dalam penggunaan komputer secara praktis. Dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan bahwa mobile computing saat ini memang sangat dibutuhkan, mengingat kebutuhan penggunaan komputer saat ini pun sangat tinggi, sehingga penggunaan mobile computing dapat memudahkan para pemakai komputer dalam melakukan segala aktivitasnya dengan menggunakan komputer. Gambar dapat dilihat pada slide. Karakteristik sistem terdistribusi. 1. No global clock. Setiap komputer memiliki clock yang berbeda dalam sistem terdistribusi. Terdapat batasan pada ketepatan proses sinkronasi clock pada sistem terdistribusi oleh karena asynchronous message passing. Pada sistem terdistribusi, tidak ada satu proses tunggal yang mengetahui global state sistem saat ini, disebabkan oleh konferensi dan message passing. 2. Independent failure. Komputer atau sistem dapat mengalami kegagalan atau kerusakan. Akan sangat merepotkan apabila kerusakan pada satu komputer atau satu sistem akan mempengaruhi semua komputer atau sistem. Oleh karena itu, apabila terdapat komponen yang rusak atau gagal, kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Hal ini juga menyebabkan adanya kegagalan proses tunggal yang bisa tidak diketahui. 3. Sistem concurrent atau serentak. Yang dimaksud dengan konferensi, sistem atau program yang berjalan bersama-sama di sini adalah suatu karakteristik yang dimiliki oleh sistem terdistribusi di mana sifatnya setiap komputer atau aplikasi dapat melakukan pekerjaan masing-masing tanpa terjadi konflik di antaranya. Hal yang wajar apabila proses eksekusi program harus berjalan secara konkuren. Melakukan koordinasi konkurensi terkadang diperlukan juga untuk mengatur layanan seperti file sharing. Model sistem terdistribusi. 1. Model client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. 2. Model proxy server. Proxy server menyediakan hasil copy atau replikasi dari resource yang diatur oleh server lain. Biasanya proxy server dipakai untuk menyimpan hasil copy web resource. Ketika klien melakukan request ke server, hal yang pertama dilakukan adalah memeriksa proxy server apakah yang diminta oleh klien terdapat pada proxy server. 3. Model peer-to-peer. Bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Sebuah arsitektur di mana tidak terdapat mesin khusus yang melayani suatu pelayanan tertentu atau mengatur sumber daya dalam jaringan, dan semua kewajiban dibagi rata ke seluruh mesin yang dikenal sebagai peer. Pola komunikasi yang digunakan berdasarkan aplikasi yang digunakan. Permasalahan sistem terdistribusi. Masalah dengan sistem terdistribusi yang dapat dimunculkan antara lain berkaitan dengan 1. Software. Bagaimana merancang dan mengatur software dalam distribusi sistem. 2. Ketergantungan pada infrastruktur jaringan. 3. Kemudian akses ke data yang di-share memunculkan masalah keamanan. Dalam setiap penggunaan suatu sistem, banyak sekali ditemui permasalahan-permasalahan muncul. Begitu juga dengan sistem terdistribusi.
Selain permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi, terdapat tantangan-tantangan dalam sistem terdistribusi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.